Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Shalom saudaraku. Puji Tuhan, saya bersyukur pada kesempatan yang kedua ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hari-hari ini Tuhan itu banyak membawa, terus bicara di dalam roh saya. Tuhan itu melihat begitu banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Umat Tuhan hatinya banyak sekali yang gelisah, sehingga hatinya melekat kepada persoalan, melekat pada masalah-masalah, melekat pada banyak hal. Melekat pada hal-hal yang saya lihat mereka memikirkan kepentingan diri sendiri, melekat pada dirinya sendiri. Satu hari Tuhan itu berkata ketika saya berdoa, "Nak, ada sesuatu yang hilang di dalam dirimu. Hatimu itu," Tuhan berkata, "hatimu sudah tidak melekat kepadaku." Kemudian saya berdoa, "Tuhan, ada apa Tuhan?" Tuhan berkata bahwa kamu itu sebenarnya ada kekuatan di rohmu, bisa 5 kali sampai 7 kali bahkan. Seharusnya ada sesuatu di dalam dirimu yang engkau bisa mengembangkan kapasitasmu, kapasitas dalam rohmu. Kemudian saya berdoa, "Tuhan, kenapa ya Tuhan?" Tiba-tiba Tuhan itu membukakan firman Tuhan. Nanti saya akan bukakan pada saudara. Tapi hari itu Tuhan berkata, hatimu ini melekat. Melekat di mana Tuhan? Terus Tuhan itu berkata bahwa banyak sekali orang Kristen itu yang tadi saya katakan hatinya mendua. Hari-hari ini banyak orang Kristen hatinya mendua. Jadi satu sisi melekat pada masalahnya, satu sisi melekat Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau sudah masalah itu menekan, terintimidasi, dia sudah gak bisa lagi melekat sama Tuhan. Konsentrasinya sudah, fokusnya sudah bukan sama Tuhan tapi pada masalahnya. Tuhan berkata engkau harus terus, hatimu harus terus melekat pada Tuhan. Orang Kristen yang hatinya enggak melekat sama Tuhan, benar-benar enggak melekat, percayalah saudara, saudara akan diserang habis-habisan, dijarah habis-habisan oleh musuh kita. Nah, kemudian ketika hatimu melekat pada Tuhan, kalau saudara baca di Mazmur 91, Alkitab berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku Tuhan akan meluputkanmu. Nah ternyata ada banyak orang yang hatinya tidak melekat. Tapi Tuhan berkata kalau hatimu melekat kepadaku, Tuhan itu akan meluputkan. Walaupun di depanmu ada bahaya, ada bencana. Sekali lagi ya, saya paling senang sekali kalau bicara soal hati sebenarnya. Karena Tuhan banyak lagi beresin hati, soal hati hari-hari ini saudara. Nah, sekali lagi hati yang melekat, tadi saya katakan, hati kita itu bisa melekat kepada harta. Hati kita bisa melekat pada jabatan. Hati kita bisa melekat pada anak kita. Ya, saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil ya, Pak Petrus tuh begitu sayang banget ya, sama anak-anak karena memang dari latar belakang keluarga bercerai, ya orang tuanya bercerai. Jadi Pak Petrus itu pegangin anak-anak sebegitu rupa, protek anak-anak sebegitu rupa. Jadi Tuhan itu nggak suka cemburu saudara. Tuhan itu cemburu dalam arti karena Pak Petrus hatinya melekat sama anak-anak. Ya, jadi ada orang yang hatinya melekat sama istrinya atau sama suaminya. Jadi begitu kehilangan mereka, nah sangat depresi, sangat sedih saudara. Hari ini kita mau belajar hati kita ini melekat sama apa saudara. Kita perlu mewaspadai saudara. Alkitab berkata Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu. Jadi terjemahan firman Allah yang hidup Amsal 4 ayat 23 itu bagus sekali saudara, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidupmu. Ya. Tapi sebelumnya kita mau belajar dulu ya. Kita buka dulu PowerPoint-nya, slide yang pertama. Sebelum saya melanjutkan, kita mau belajar dulu. Nah,
Hati yang berkobar. Jadi tema khotbah saya hari ini adalah hati yang berkobar. Yang pertama, kita sedang memasuki babak yang baru. Tadi pagi saya sudah jelaskan bahwa Tuhan itu sebenarnya ingin menurunkan atau mencurahkan sesuatu yang ilahi di tengah-tengah umatnya. Di tengah-tengah gerejanya. Tuhan sedang mau melakukan banyak terobosan-terobosan rohani, saudara. Terobosan-terobosan yang rohani. Yuk kita lihat, lanjut. Ya, yang pertama Tuhan berkata bahwa hadirat dan kemuliaannya akan dinyatakan dengan deras di tengah-tengah kita. Di tengah umat-umatnya. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan, sebenarnya menyatakan hadirat dan kemuliaannya dengan kuat. Ini yang membuat nanti ya next kita akan melihat ada sign and wonder di tengah-tengah kita. Ada mujizat yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Saya percaya saudara, kalau firman Tuhan ditulis ya dari kejadian sampai Wahyu, ya terutama di kisah para rasul, bagaimana Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Saudara kalau baca kisah para rasul, hadirat kuasa Tuhan dinyatakan lewat rasul-rasul. Saudara kalau apa yang ditulis di Alkitab, itu bukan cuman untuk ya iseng-iseng aja itu terjadi dengan sendiri. Atau iseng-iseng aja Tuhan tulis itu. Atau orang-orang yang diilhami Roh Kudus menulis itu iseng-iseng. No, enggak saudara. Apa yang ditulis itu saya percaya saudara, bahwa itu terjadi. Dan apa yang dikatakan firman, bahkan Alkitab mengatakan kemegahan bait Allah akan lebih hebat lagi. Apa yang ditulis itu semua menurut saya Alkitab berkata apa yang difirmankan pasti digenapi. Harus digenapi. Semua yang difirmankan akan digenapi saudara di muka bumi ini. Nah jadi saya percaya Tuhan kalau menulis itu, saya percaya di akhir zaman ini hadirat dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dengan ajaib saudara. Alkitab berkata 2 Korintus 6 ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah, yang hidup menurut firman Allah ini, aku Tuhan akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Perhatikan saudara, Tuhan akan diam. Ini kerinduan Tuhan loh. Di perjanjian lama juga Tuhan menulis ini kepada bangsa Israel di kitab Keluaran saudara. Aku Tuhan Allahmu, aku akan diam di tengah-tengahmu. Jadi Tuhan mengulang kembali di 2 Korintus 6 ayat 16, aku Tuhan Allahmu akan diam di tengah-tengahmu dan di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bayangkan Tuhan, bayangkan saudara, itu kerinduan hati Tuhan. Ditulis sampai kalau saudara baca sebenarnya berulang kali Tuhan tuh mengatakan aku ingin diam di tengah-tengah umatku. Sekali lagi saudara, saya mendengar jeritan kerinduan hati Tuhan bahwa Tuhan tuh pengen banget menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Nah, lagi di Efesus, lanjut Efesus 2 ayat 22 ya. Efesus 2 ayat 22, Paulus menulis juga seperti ini saudara. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi tempat kediaman Tuhan itu yaitu di dalam roh kita saudara. Di dalam diri kita, bait Allahnya Tuhan saudara. Jadi Tuhan mau berdiam di dalam kita saudara. Nah dari situlah Tuhan akan menyatakan mujizatnya, terobosan ilahi, kemuliaannya. Saya percaya kita akan mengalami saudara di mana saudara mungkin ya. Ini bukan mungkin, saya pernah bermimpi, maksudnya saya bermimpi bahwa saya bertemu dengan dalam mimpi itu saya ada di sebuah seperti mall besar. Kemudian saudara, semua orang lari ketakutan. Saya bilang ada apa, ini ada apa. Tiba-tiba ada orang berkata begini, ada setan yang masuk ke dalam roh orang katanya. Jadi setannya menyerupai orang saudara. Kayak di film ya saudara, saya kalau lihat film ada makhluk alien tiba-tiba masuk ke tubuh manusia. Nah dalam mimpi itu seperti itu. Ada roh setan katanya masuk ke tubuh orang. Nah yang aneh saudara dalam mimpi itu, yang ajaib maksud saya, orang semua lari enggak tahu di mana itu si makhluk yang istilahnya dimasukin roh. Tapi dalam mimpi saya bisa lihat saudara. Bisa lihat. Kemudian saya seperti bergumul dengan itu. Tahu-tahu saya keluar. Nah itu roh juga keluar saudara. Keluar ke jalan ya saudara. Nah tiba-tiba roh itu
Tahu-tahu pokoknya dalam mimpi itu saya sudah berhadapan dengan roh dukun, saudara. Jadi face to face saya perang di situ sama dukun, saudara, dengan kuasa kegelapan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, saudara, ini waktunya di mana manifestasi Roh Kudus, ya, sekali lagi bukan manifestasinya ya, manifestasinya bisa macam-macam, tapi ada sesuatu yang terjadi mujizat yang akan dinyatakan, ada sesuatu sign and wonder akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Karunia, lanjut, karunia talenta dikembangkan, karunia kesembuhan, karunia, ya semua itu ya saudara, karunia penginjilan. Nah, lanjut, dan terjadi terobosan dalam penginjilan. Saya percaya penginjilan di zaman milenial ini akan banyak ada cara baru, akan ada model baru, ya, ada wahyu yang baru saudara, ada sesuatu ya fresh from, jadi sesuatu yang fresh dari surga saudara. Nah ini diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar mengingini masuk dalam babak baru ini, sesuatu yang ilahi. Lanjut, ya lanjut. Lanjut. Saudara, ya kita itu sedang memasuki, sebelum ini bisa, sebelum ini kayaknya, sebelum ini. Nah, ya tadi out of the box. Jadi kita ini sedang memasuki, Tuhan itu mau memberikan pengurapan di akhir zaman. Nah pengurapan ini saudara, pengurapan next level ini yang membuat saudara kita bisa melakukan di batas kekuatan manusia. Ini pengurapan yang lebih besar. Sehingga ya ini yang memutuskan saudara, yang namanya itu saudara liturgi, agamawi, tradisi, familiar spirit saudara, kebiasaan, rutinitas. Nah ini pengurapan ini yang lebih besar, pengurapan akhir zaman ini akan membuat semua yang namanya yang formalitas, Tuhan mau dobrak, Tuhan mau terobos saudara. Karena begitu banyak orang ibadah sudah menjadi sebuah seperti liturgi, sebuah kebiasaan, rutinitas. Yang kedua Tuhan berkata bahwa out of the box. Kamu harus keluar dari kenyamanan. Gereja banyak sekali yang tidur saudara hari-hari ini. Gereja banyak sekali yang nyaman saudara. Bahkan yang takut. Ya saya lihat tuh kalau di kota-kota besar. Saya pernah tanya anak saya di Jakarta, ada kamu ke gereja mana? Gereja yang enggak semuanya, gereja itu sangat sedikit yang offline itu ya, yang bisa ibadah langsung itu sangat sedikit. Kebanyakannya semua offline. Di kota-kota besar banyak sekali gereja yang tutup saudara. Tuhan berkata ada banyak gereja yang ketakutan. Dan lama-lama kalau sudah tutup sudah merasa nyaman saudara. Udah terusin aja online. Makanya Tuhan itu baik. Waktu pertama kali pandemi, ya, pandemi masuk Indonesia nih. Waktu itu memang mengguncangkan banyak gereja-gereja saudara. Banyak gereja-gereja yang pada tutup. Banyak gereja-gereja yang pada online saudara. Hari itu tiba-tiba. Ini mau ibadah nih ceritanya pertama kali waktu kejadian virus itu masuk Indonesia. Kami ini sudah mau tutup saudara. Gereja nih orang pada bilang-bilang, Pak Petrus nanya sana sini. Kebanyakan mereka ngomong, udahlah kita tutup aja. Jadi sesama hamba Tuhan ya saling kontak. Kita tutup aja 2 minggu. Udah 2 minggu aja dulu tutup. Nanti kita lihat perkembangannya. Gak apa-apa udah tutup 2 minggu aja. Saudara tiba-tiba, ini kita tadinya mau tutup nih 2 minggu. Tiba-tiba ada seorang dari pemerintahan yang wakal Polres ya yang ibadah di tempat kita. Beliau berkata, Pak jangan tutup. Saya nanti mau bicara dengan Pak Bupati ya minta izin. Jadi nanti saya udah pasang badan, saya mau bantu Pak. Jangan tutup, jangan sekali-sekali tutup. Ajaib saudara, ini Pak Wakal Polres ini dipakai Tuhan. Coba kalau hari itu kita tutup saudara, kita dengar dari hamba Tuhan yang lain, itu tutup 2 minggu. Wah keterusan saudara, tutupnya sampai lama banget, sampai udah berbulan-bulan. Pada ketakutan.
Saudara tahu ya, waktu pertama-tama virus ini semua orang pada ketakutan, paranoid, termasuk Pak Petrus dan saya paranoid sejujurnya saudara. Tapi kita terus ya, karena melalui kejadian Pak Wakapolres yang dipakai Tuhan itu, ya kita terus ibadah saudara. Walaupun kita prokesnya ketat ya saudara. Tapi puji Tuhan saudara, sampai hari ini gereja kami nggak pernah saudara, nggak pernah tutup. Artinya kami terus ibadah offline, face to face saudara. Dan beda, memang beda banget, hadirat Tuhannya beda, semuanya saudara beda, ada sukacita yang berbeda saudara. Ada satu rasa hormat, rasa syukur, rasa pokoknya beda saudara, hadirat Tuhannya beda. Karena di tengah-tengah orang ketakutan, ya di tengah-tengah orang tertekan, susah, kita bisa beribadah. Wah luar biasa saudara. Nah langsung masuk cepat ya, ini masih pengantar nih saudara. Nah masuk tadi, hati yang melekat pada Tuhan ya. Tuhan berkata, hatimu melekat di mana? Ya oke, langsung lanjut. Ya, firman Allah yang hidup berkata, yang terutama, lanjut, next. Ya, yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidupmu. Hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Amsal 4 ayat 23 yang bahasa Indonesia sehari dijelaskan, jagalah hatimu baik-baik sebab hati kita menentukan jalan hidup kita. Hati kita menentukan jalan hidup kita. Hati kita mempengaruhi segala sesuatu. Jadi sebenarnya ya saudara, sumber masalah, sumber segala penyakit itu sebenarnya berasal dari hati saudara. Kalau hati kita beres saudara, otomatis imun kita juga naik. Hati kita beres saudara, kita mengucap syukur. Kita benar-benar ya kita berdoa, kita benar-benar melekat sama Tuhan, otomatis imun kita tuh naik. Iman kita naik, imun kita naik saudara. Iman kita naik, imun kita naik saudara. Kalau imunnya naik, kita aman saudara, benar. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan hati kita ini saudara. Ya, nah saya mau jelaskan, mau share ini tentang kisah Musa. Bagaimana hati Musa ini? Saya diberkati dengan ayat ini. Kita buka di dalam ya Yakobus dulu. Yakobus 4 ayat 8 ya. Lanjut. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Jadi ternyata harus dari respon kita dulu saudara. Respon kita adalah kita mendekat dulu sama Tuhan saudara. Maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Nah, Keluaran 3 ya. Oke, Keluaran 3 ayat 3 sebelumnya mungkin. Oh ya, lanjut. Ada ayat enggak Keluaran 3, coba dibuka. Oh, no. Ya. Ini sudah sebelum tujuan ilahi Tuhan membawa. Tadi Yakobus 4 mendekat, nah ya. Oh tidak ditulis ya ayatnya, lupa ya. Jadi Keluaran 3 ayat 3 dan 4. Yuk kita baca dulu dah ceritanya ya. Ternyata kelupaan ditulis. Dibuka Keluaran. Ini tentang Musa waktu dipanggil Tuhan dalam semak belukar. Keluaran. Ya. Keluaran 3 ayat pertama dulu ya, saya buka supaya saudara ngerti ini kejadiannya sedang apa. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa. Dan Musa menjawab, ya Allah. Ya kalau dalam terjemahan lain, Hineni my Lord. Ya. Jadi saudara hari itu
Musa ini, saudara kalau tahu cerita Musa ya, jelas Musa ini pada waktu Musa kecil ya, saudara baca di Alkitab. Pada hari itu Firaun mengerikan sekali. Dan bangsa Israel semakin banyak. Akhirnya saudara baca di Alkitab banyak anak-anak ya, anak-anak orang-orang Israel, anak-anak Ibrani, orang-orang Ibrani itu dibunuh ya dari kecil. Nah, kemudian ada satu bayi, yaitu bayi Musa sebenarnya ya. Musa ini lolos. Dia hari itu bayi-bayi Israel dibunuh, tapi Musa lolos dari pembunuhan. Sama ibunya dibawa ke sungai dan akhirnya ditemukanlah oleh putri Firaun. Musa akhirnya ya dipelihara jadi cucunya Firaun, saudara. Nah, kemudian saudara kalau baca di Alkitab ajaib sekali ya. Tiba-tiba ini bayi menangis dan pengen minum susu. Pokoknya diatur sama Tuhan sampai ibunya jadi inang pengasuhnya, saudara. Bayangkan ibunya jadi babysitternya, ya puji Tuhan saudara. Tiap hari ibunya mendidik Musa dan berkata, Musa kamu adalah orang Ibrani. Musa engkau orang yang dipilih Tuhan. Suatu hari engkau akan membebaskan bangsamu. Jadi hari itu Musa menjadi pangeran Firaun, pangeran Mesir. Tapi dengan didikan ibunya sendiri saudara. Nah apa yang terjadi? Di hati Musa itu sudah ada saudara. Bahwa dia harus membela bangsanya. Umur 40 tahun terjadi. Hari itu ada orang Ibrani, ya kalau nggak salah orang Ibrani pokoknya yang ribut. Akhirnya di Musa hari itu mau menjadi hakim pokoknya. Tiba-tiba orang itu berkata, loh kamu tuh bukan yang membunuh kemarin itu. Nah hari itu Musa ketakutan karena Firaun tahu hal itu Musa mau dibunuh. Ya, singkatnya Musa mau dibunuh sama Firaun saudara. Kemudian Musa terpaksa melarikan diri dari amarah Firaun. Dia pergi ke tanah Midian ya. Kemudian akhirnya Musa umur 40 tahun waktu itu. Tiba-tiba waktu umur 80 tahun saudara. Musa lagi biasa nih mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Kadang-kadang hidup kita ya saudara biasa rutinitas. Tiap hari kita ngerjain apa? Rutin ya. Saudara nggak pernah mengerti bahwa sebenarnya dalam kerutinitasanmu tiba-tiba Tuhan itu bisa bicara saudara. Karena itu makanya saya bilang yang pertama hati kita tuh harus melekat sama Tuhan saudara. Fokus hati kita tetap sama Tuhan walaupun kita punya kerjaan banyak ya sibuk. Tapi di hati kita tuh selalu kita itu ya. Kita bergaul sama Tuhan, kita benar-benar ya hidup pokoknya melekat sama Tuhan. Hari itu Musa ya lagi melakukan kewajiban kerutinitasannya. Ada yang ajaib, yang aneh, yang ajaib maksud saya. Tiba-tiba dia melihat pandangannya ya di seberang padang gurun. Dia melihat ada semak. Tapi ada api. Tapi yang aneh ada api tapi semaknya enggak terbakar saudara. Ada api tapi semaknya enggak kebakar. Kemudian dia bingung, kenapa kok semaknya enggak kebakar? Ada apa ini? Jadi hari itu sebenarnya Musa itu kemudian kata-kata ini yang membuat saya tertarik banget. Musa berkata ayat 3, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa sih semak duri itu enggak terbakar? Saudara saya percaya hari itu tiba-tiba Musa itu ya dia lagi menggembalakan domba. Tuhan itu membereskan hidupnya. Tuhan beresin. Kemudian Tuhan itu bilang gini, Musa, ini pasti ya di rohnya tuh bilang gini, Musa. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena tiba-tiba dia mau menyimpang, mau periksa itu penglihatan. Karena Tuhan udah bicara gini saudara. Musa, tinggalkan ya persoalan pribadimu. Jadi rupanya selama 40 tahun saudara. Saya waktu itu berpikir, Tuhan kenapa sih umur 80 tahun Musa baru dipanggil. 40 tahun kemudian loh Tuhan, kenapa sih enggak 10 tahun? Jadi
Musa umur 50 aja lah dipanggil Tuhan. Ya. Atau ya sudahlah Tuhan umur 70 aja Tuhan. 60 atau 70. Kenapa sih umur 80 Tuhan? Saya bilang 40 tahun loh, lama loh Tuhan. Tiba-tiba saudara, banyak hal sebenarnya. Ya Tuhan tuh berkata banyak hal. Memang satu karena hati Musa itu tertolak. Musa tertolak. Kedua, Musa ini sangat minder sebenarnya. Musa sangat minder saudara. Karena apa? Di dalam jiwanya Musa ada sesuatu yang tergores, sobek saudara. Artinya gini saudara, Musa ini bayangkan dari pangeran Firaun, pangeran Mesir, ya tiba-tiba dia seperti terjun bebas. Nyungsep, menurut saya terjun dari jurang nyungsep. Kenapa saudara? Tiba-tiba dia jadi tukang gembala domba. Angon wedus saudara, kalau orang Temanggung bilang angon wedus ya. Jadi dari seorang yang bayangkan pangeran dengan segala kemegahan, kemewahan, tiba-tiba dia jadi tukang gembala domba saudara. Sangat bertolak belakang. Tiba-tiba ada sesuatu minder yang berat di Musa. Musa seperti gak percaya janji Tuhan, apa benar aku dipakai? Gak mungkin lah. Gak layak aku. Dan Musa sangat tertolak. Kenapa? Ya hari itu bayangkan dia mau menolong bangsanya sendiri ditolak sama bangsa Israel saudara. Nah kenapa sih 40 tahun? Karena memang Tuhan itu butuh beresin yang ada di dalam hati Musa. Kemesiran Musa. Bayangkan saudara 40 tahun dididik dengan ilmu Mesir, didikan Mesir. Pada zaman itu peradaban Mesir itu peradaban kuno ya, peradaban Mesir itu waktu zaman itu Mesir sangat lagi jaya-jayanya saudara. Ilmu Mesir pada zaman itu dianggap sebagai negara yang maju. Pada waktu itu ditakuti, dihormati. Musa dalam kemanjaan, kemewahan dan semua dengan ilmu Mesirnya saudara. Mesir itu penyembah berhala dewa-dewanya. Tuhan perlu kikis bersihin sebegitu rupa saudara. Jadi kadang-kadang kita berkata, saya dulu berkata gini, Tuhan kenapa saya umur 22 tahun baru lahir baru. Tuhan kenapa sih? Saya kalau dengar cerita ada orang 15 tahun udah terima Yesus, dilawat Tuhan. Dipakai Tuhan, ada umur 18 Pak Petrus, saya waktu ngitung-ngitung Pak Petrus tahun 79, berarti Pak Petrus umur 18 tahun tuh. 18 tahun dipanggil Tuhan, jadi hamba Tuhan saudara. 79 jadi hamba tahun 79 saudara. Nah jadi saya berpikir kenapa saya umur 22 waktu dipanggil Tuhan. Terima Yesus lahir baru. Kenapa enggak dari dulu Tuhan? Saudara percayalah. Tuhan punya waktu, Tuhan punya hitungan, Tuhan punya cara, Tuhan punya kedaulatan saudara. Manusia tuh selalu mereka-reka dan selalu berpikir maunya karepnya sendiri saudara. Jadi kita lihat ya hari itu. Musa butuh diberesin Tuhan sebegitu rupa. Makanya ya Tuhan kalau lihat manusia tuh, katanya Tuhan. Ini orang bandelnya, ini orang sombongnya. Sampai Tuhan perlu didik dengan berbagai macam cara ya saudara. Kejadian ini, kejadian itu. Hidup saya seperti itu saudara. Sama Tuhan diberesin sebegitu rupa melalui mertua saya saudara. Melalui ipar saya, melalui jemaat, melalui suami, melalui perkara kejadian demi kejadian. Ya sampai soal uang. Tuhan mau beresin tuh saudara yang jeleknya di saya ini saudara. Dari keturunan orang Chinese totok ya. Pelitnya, meditnya, hitungannya kalau soal duit ya. Orang Chinese totok kan gitu saudara. Itu papa saya soalnya modelnya gitu saudara. Jadi Tuhan perlu beresin dulu nih yang di dalam saya nih saudara. Sama yang di dalam Musa seperti itu. Tapi sekali lagi ya kita belajar. Tuhan tuh gak peduli loh soal waktu. Mau kapanpun. Yang penting Tuhan itu ya mau hati kita benar-benar bertobat. Beres dulu kamu. Ya bertobat kamu benar-benar. Karena kalau enggak bertobat enggak bisa nerima visi Tuhan. Karena Tuhan mau kasih pewahyuan bahwa Musa akan dipakai Tuhan ya. Jalan perjalanan seorang hamba pembebas ya. Dia dikenal sebagai pembebas ya, pembebas sebuah bangsa ya. 2 juta lebih ya, mungkin hampir 3 juta, 2 juta lebih budak, 2 juta lebih budak loh saudara. Dibawa keluar Eksodus sama Musa. Nah, tapi sekali lagi, jadi Tuhan mau bilang gini, Musa engkau adalah pangeran Mesir, pangeran dunia. Aku mau bawa engkau menjadi pangeran Allah, pangeran ilahi. Saya bersyukur hari itu Musa, ya dia berkata, wih ini kok
Ada penglihatan yang ajaib dahsyat. Api tapi semak enggak terbakar. Hari itu saya percaya Musa bilang gini, Tuhan, aku mau tinggalkan semua persoalan-persoalan pribadiku. Aku mau lepasin semua yang mengikat hidupku. Masa laluku aku lepasin. Aku tinggalin persoalan-persoalan pribadiku. Menurut saya karena Musa meninggalkan persoalan pribadinya, makanya saudara, Tuhan pakai Musa. Tuhan bisa lihat penglihatan itu saudara. Menurut saya kalau Musa belum selesai dengan dirinya, dia masih ngurusin persoalan pribadinya, dia masih ada tertekan, tertolaknya sebegitu rupa. Menurut saya Musa nggak akan lihat penglihatan itu. Jadi sekali lagi ya, perkara ilahi, saudara mau lihat perkara ilahi, syaratnya satu. Saudara harus tinggalkan dulu persoalan-persoalan pribadimu, masalah-masalahmu itu. Saudara harus lepaskan dulu apa yang mengikat, yang melekat di hatimu. Selain Tuhan ya maksudnya. Lepaskan. Kalau enggak, saudara enggak akan bisa mengalami perkara ilahi. Hari itu Musa berkata bahwa aku mau memeriksa. Tahu enggak saudara? Waktu saya dapat firman ini, tiba-tiba Tuhan bilang gini, nak tahu enggak? Waktu Musa itu ketemu api itu, semak belukar itu, ini sebenarnya bicara api kekudusan Tuhan yang Tuhan mau murnikan dia, dan ini bicara pengurapan next level saudara, untuk dia naik lebih lagi, untuk dia dibuka kembali kepada visi yang Tuhan mau beri, kembali kepada destininya. Musa kehilangan visi, Musa kehilangan panggilan, Musa kehilangan destiny. Tapi hari itu di semak duri itu Tuhan mau bawa Musa untuk kembali dan bahkan lebih hebat lagi. Jadi Tuhan kasih lihat gini saudara. Kamu tahu enggak katanya, waktu Musa lihat api itu, Musa enggak berhadapan dengan api itu, enggak katanya. Musa enggak berhadapan dengan api itu. Lah terus Tuhan piye? Musa masuk ke dalam api itu. Ternyata Musa tidak masuk dalam api itu saudara. Jadi dia hidupnya sudah terbakar habis buat Tuhan sebenarnya saudara. Dia sudah terbakar habis buat Tuhan. Disitulah saudara ada kobaran di hatinya mulai bangkit dan menyala. Dia tahu dengan jelas panggilan Tuhan, destiny Tuhan, visi yang Tuhan beri. Dia tahu tujuan yang Tuhan berikan untuk membawa sebuah bangsa berbalik kembali kepada Tuhan saudara. Ajaib saudara. Jadi itu menurut saya perjumpaan ilahi yang dahsyat banget. Musa mengalami yang ilahi dari Tuhan hari itu. Nah, jadi yuk kita baca tadi, lihat slide-nya lagi. Musa dimurnikan dalam api kudusnya Tuhan, yang tadi saya katakan. Musa itu bukan berhadapan dengan api, tapi masuk di dalam apinya Tuhan. Yang kedua, Musa mendapat wahyu Tuhan. Dia tahu banget jelas tujuan Tuhan membawa umatnya keluar itu untuk apa. Nah, saudara, satu kali saya bermimpi. Tiba-tiba saya bermimpi ada api yang besar saudara. Nah, dalam mimpi itu api itu mau menerjang saya saudara. Jalan mau menerjang saya. Jadi saya tuh takut, saya bilang ini apa ya Tuhan, ini apa. Saya teriak, Tuhan gitu ya, saya takut. Tahu-tahu saudara, api itu sudah ada di dalam diri saya. Waktu saya buka mata, loh apinya di mana? Terus saya berkata, Tuhan engkau di mana Tuhan? Tuhan berkata, aku di sini dalam api itu. Jadi api itu menyelubungi saya dan Tuhan ada di dalam api itu dan menyelubungi saya saudara dalam mimpi. Waktu dalam mimpi saya sempat takut karena ini Tuhan atau bukan, ini siapa, ini apa api ini. Nah, tapi begitu saya menyerahkan sama Tuhan, yaitu yang tadi saya bilang api itu saudara membakar roh saya saudara. Membuat hati saya sejak hari itu saudara, tiba-tiba hati saya berubah, kehidupan saya berubah, kehidupan rohani saya berubah semua saudara. Ada sesuatu ya. Nanti saya mau bukakan, Yeremia juga berkata, ada satu api di dalam ini. Aku berlelah-lelah menahannya, kok gak bisa. Jadi itu yang membuat rasanya mau menginjil saudara. Rasanya mau cerita terus. Sama sebanyak mungkin orang, ketemu orang cerita kebaikan Tuhan. Ketemu orang cerita menginjil saudara. Itu api ajaib sekali saudara.
membuat kita nggak berhenti untuk melakukan menyenangkan hati Tuhan. Nah, lagi ya, lanjut kemudian slide selanjutnya. Ya, nah, jadi tujuannya, kenapa sih Tuhan itu? Sorry, tadi saya bilang bahwa Musa itu menyadari dirinya, dia melepaskan urusan pribadinya, karena itu dia bisa mendapatkan yang ilahi. Dia bisa mengalami perjumpaan ilahi yang luar biasa hari itu. Nah, coba ya saudara, saya tuh mikir, saya tuh kalau baca Alkitab tuh suka mikir ya saudara. Coba hari itu ya, Musa itu cuek aja, ceroboh, ya udahlah. Dia liatin itu api, mungkin itu api biasalah. Sudahlah, nggak peduli. Menurut saya hari itu ya, pembebasan bangsa Israel ditunda. Atau saudara, bahkan pembebasan bangsa Israel tidak terjadi. Bangsa Israel tetap aja dalam perbudakan. Nggak ada yang bisa ngelepasin. Tapi saya bersyukur hari itu Musa sadar, ya Musa lepasin semua apa yang melekat di dirinya. Dia balik ke Tuhan dan dia dikuduskan dalam api Tuhan dan dia mendapat pewahyuan. Nah sekarang kita mau kepada satu hal, tujuannya. Untuk apa sih tujuannya saudara? Tujuan ilahi, slide selanjutnya. Tujuan ilahi, tujuan dari kenapa bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, saudara. Tujuan Tuhan membebaskan kita, ya kita nih dulu kan hidup di Mesir nih saudara. Ya, kalau diaplikasikan dengan hidup kita dulu hidup secara dunia. Kita dulu hidup belum mengenal Tuhan, kita dulu hidup di Mesir saudara. Nah, kenapa Tuhan itu membawa bangsa Israel, membawa kita keluar dari Mesir? Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tujuannya apa sih saudara? Tujuannya itu Keluaran 19 ayat 4. Keluaran 19 ayat 4 dulu tolong. Tujuan ilahi tadi. Nah ya Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Jadi tujuannya sebenarnya saudara. Membawa suatu bangsa kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Membawa suatu bangsa untuk dekat dengan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Jadi sebenarnya ya, saya waktu renungkan ayat ini, ada sebuah kerinduan hati Tuhan yang begitu besar. Untuk umatnya, saudara dan saya. Saudara dan saya itu buat Tuhan tuh seperti harta yang tidak ternilai, ya. Buat Tuhan loh, saudara itu dipandang mulia, dipandang sangat berharga, harta yang gak ternilai. Jadi umatnya itu sebenarnya, saudara dan saya itu pilihan umat pilihan Tuhan yang dikuduskan, dipisahkan, ini harta yang gak ternilai. Nah, Tuhan berkata, aku mau bawa kalian semua, ya, sebuah bangsa, satu umat pilihan Tuhan yang dipisahkan untuk apa? Suatu keintiman, untuk satu apa? Hubungan, ada hubungan. Antara Tuhan dengan umatnya ada hubungan. Jadi kerinduan Tuhan itu ya membawa kita atau membawa bangsa Israel dari Mesir untuk membawa kepadaku. Untuk apa sih Tuhan tuh? Karena Tuhan itu ya, Tuhan itu sebenarnya ya, sejujurnya Tuhan itu kasihnya hebat. Apa yang ada di dalam diri dia nih kasihnya yang besar tuh ya. Itu gak bisa buat sendiri, gak bisa saudara. Ya Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Jadi dia tuh sebagai Tuhan tuh pengen mencurahkan itu kepada umatnya saudara. Kepada ciptaannya saudara. Bayangkan saudara. Bayangkan. Jadi kita itu ya luar biasa sebenarnya saudara. Kita itu ya dikasih sama Tuhan. Dicintai sama Tuhan. Sampai kasihnya yang besar itu harus dicurahkan pada kita saudara. Gak bisa dipendam sendiri, gak bisa. Disembunyikan gak bisa saudara. Harus dicurahkan buat kita umatnya. Nah melalui apa? Hubungan, relation saudara. Makanya tujuannya Tuhan cuma satu, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir tuh. Ya, supaya kamu tuh kembali kepadaku. Membawa satu umat kepadaku. Alkitab berkata, tadi
Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Untuk Tuhan menyatakan kasihnya, menyatakan dirinya saudara. Jadi Tuhan yang kita sembah tuh Tuhan yang modelnya begitu loh saudara. Bukan Tuhan yang yuk main umpet-umpetan bersembunyi ya. Nanti ciluk gitu. Enggak saudara. Tuhan itu mau menyatakan dirinya. Menyatakan kasihnya saudara. Nah gawatnya bangsa Israel ini gak ngerti saudara. Bangsa Israel gak ngerti. Karena itu kalau saudara baca di Alkitab. Bangsa Israel ngomel. Masih aja mikirin yang dunia, yang Mesirnya. Musa di sana ada makanan enak, di sini padang gurun gak ada. Nah, padahal ya saudara, kadang-kadang tuh saya tuh berpikir gini ya, orang tuh ya kejarnya berkat Tuhan. Coba kalau ada KKR ya, keuangan breakthrough atau soal uang gimana ya, penuh ya gitu ya. Soal kesembuhan mujizat penuh. Ya, tapi soal untuk mengajar karakter, mendidik ya, bagaimana hidup kita, hati yang diberesin, saudara. Jadi sebenarnya kalau kita dapetin Tuhannya, kita dapetin semuanya, benar enggak? Nah bangsa Israel gak ngerti saudara. Bangsa Israel yang dipikir yang duniawi terus, yang di Mesir tuh ya. Di Mesir ada bawang prei, di Mesir tuh dulu gini loh, enak gini loh. Nah kita mikirin coba ya. Kalau gini gimana ya? Nah, mikirinnya saudara kali gitu. Coba kalau saya diberkati, ada orang gini ya. Bu coba kalau saya diberkati, saya mau ngasih Bu 10 M. Saya batin saya gini ya, belum diberkati aja nggak bisa ngasih saudara. Udah kalau mau memberkati sudah dari kamu nggak punya apa-apa, kamu punya sedikit, kamu berikan. Jadi kadang-kadang kita ini nggak mengerti saudara, hati Tuhan yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi Tuhan itu membawa kita gerejanya, ya, umatnya, mempelainya, membawa kita keluar dari Mesir, ya, dari perbudakan dosa. Jadi bukan hanya untuk gini, kita nih diselamatkan ya, keluar dari perbudakan dosa. Bukan hanya gini, oh kalau gitu kamu nggak akan masuk neraka, masuk surga. Bukan hanya itu saudara. Lalu kita berkata gini, oh kita dilepaskan dari perbuatan dosa, perbudakan dosa. Kita diselamatkan. Supaya apa? Oh saya bisa menikmati janji-janji Tuhan. Diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Segala macam ya keberhasilan semua. Ya saudara kemenangan atas setan. Semuanya dilindungi dari bencana segalanya. Saudara itu sebenarnya itu bonus semua. Bukan itu. Tujuan intinya bukan itu saudara. Jadi tujuan yang intinya saudara, Tuhan membawa kita keluar dari perbudakan dosa, dari segala saudara, manusia lama kita saudara. Sebenarnya terutama untuk apa? Membawa kita kepadanya saudara. Membawa hati kita ini datang kembali kepada Tuhan. Jadi terlalu banyak anak-anak Tuhan cuman mau berkat-berkat, terima berkat, tapi tidak mau menerima pribadinya. Enggak pernah mengerti dan mengenal hati Tuhan. Enggak mengenal pribadinya, enggak mau pribadinya Tuhan sendiri. Maunya apa? Maunya yaitu saudara, yang di luarnya Tuhan saudara. Makanya banyak orang Kristen yang kecewa saudara. Begitu ngalami proses, begitu ngalami masalah, kecewa saudara. Karena maunya berkatnya, bukan maunya Tuhannya saudara. Kita banyak seringkali kehilangan inti tujuan. Kenapa Tuhan membawa kita keluar dari Mesir? Ya, sambung, lanjut saudara. Karena itu saudara, Tuhan berkata miliki sebuah hasrat yang membara saudara. Kenapa sih Tuhan itu bisa lanjut? Tiba-tiba yang tadi saya katakan, Musa hari itu mengalami kobaran api Tuhan yang memurnikan dan menguduskan dia. Dan membuat dia menurut saya ini membuat dia itu naik, level rohaninya naik sehingga tiba-tiba muncul itu semua yang hilang, yang tadi saya bilang visinya, destininya. Hari itu Musa mengalami ya, tiba-tiba ada satu hasrat yang membara, aku mau bawa bangsa ini kembali kepada Tuhan. Sebuah bangsa yang bisa mengenal dekat Tuhannya.
Nah, faktor yang membedakan Musa dengan bangsa Israel apa, saudara? Faktor yang membedakan Musa dengan bangsa Israel, saudara. Filipi 3:7-8 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Jadi, ya, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya, itu waktu hidup dalam dunia nih, Paulus cerita nih. Waktu hidup dalam dunia, ya dia merasa bahwa wah, pokoknya yang dia dapetin itu merupakan keuntungan. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, ya, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus itu jauh melebihi, ya, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus. Jadi Musa, ya, bayangkan ya, Musa itu seorang pangeran, tiba-tiba waktu Tuhan panggil Musa, ya. Saudara terusin dulu ayatnya, Keluaran. Oh, sebelum ini ada enggak, saudara? Oh, enggak ada ya. Ya enggak apa-apa dah, oke. Ya, jadi Ibrani 11 ayat 26-nya dulu, lanjut Ibrani 11. Nah, Ibrani 11 ayat 26. Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Ini cerita tentang Musa, saudara, Ibrani 11. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi waktu Musa dia ngerti tujuan ilahi di dalam hidupnya. Bayangin, Musa ninggalin semua loh. Semua yang kekayaan di Mesir. Dia rela ya dibentuk di proses Tuhan. Dia rela ya. Dia bawa bangsa Israel yang modelnya menurut saya Musa tuh ajaib banget ya. Saudara kalau mau tahu ya, bayangkan Musa ini membawa 2 juta lebih budak ya. Ibrani, saudara. Menurut saya ya, saya kalau jadi Musa juga mungkin bisa stres, depresi. Bayangin mereka sudah terbiasa. Saudara kalau baca di Alkitab ya, bangsa Israel itu, tahu gak diperbudak Mesir berapa ratus tahun? 400 tahun, bayangkan. 400 tahun. Perhatikan saudara, 4 abad. Jadi generasinya udah berlapis-lapis ya Pak ya. Berlapis-lapis generasi saudara. Angkatan berapa itu, benar gak? 400 tahun, bayangin. Saya bisa mikir ya saudara, wih kayak apa itu, segala kemesiran ada di situ semua, benar gak? Turun-temurun tuh, turun-temurun kemesirannya. Menurut saya makanya Tuhan berkata, ini bangsa tegar tengkuk. Wah kewalahan, saya percaya Musa ini kewalahan banget dengan bangsa Israel. Sifatnya, karakternya sudah kayak orang Mesir benar-benar saudara. Makanya saya bisa bayangannya kenapa Musa marah tuh ya. Ada benernya juga. Lah kita aja baru punya jemaat ya. Kami baru punya jemaat mungkin ya. Dihitung 1.500 orang gitu ya. Kalau semua satelit maksud saya ya. Itu sudah haleluya, puji Tuhan, sifatnya macam-macam. Karakternya saudara ya. Tuntutannya, ngomelnya, berontaknya, segala macam. Ini bayangkan 2 juta lebih saudara. Dan sudah 400 tahun turun-temurun tinggal di Mesir. Tapi ajaib saudara. Musa itu orang yang berkata, aku tinggalkan semua. Dulu yang hidup kemewahan di istana. Dulu yang aku anggap itu semua, wah. Ya, dulu kita kalau dulu ya, saya pernah cerita saya mau cerita maksudnya ada orang cerita begini. Dulu dia itu di luar negeri ya, dia mau diangkat dan dia pendidikannya tinggi, dia mau kerja di Disneyland kalau nggak salah ya, pokoknya di Walt Disney gitu ya. Tapi dia lepasin itu semua. Karena demi apa? Panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kamu harus balik pulang ke Indonesia katanya. Jadi dia dari Amerika ya, dari semua pekerjaan yang ditawarkan, sangat menggiurkan.
ya pendidikannya bagus, ya, semuanya yang serba oke. Tiba-tiba dia harus balik, suruh pulang ke Indonesia katanya. Meninggalkan semua yang dulu dianggap keuntungan. Setelah kita mengenal Tuhan, wah itu kerugian buat kita. Karena lebih ya pandangan kita arahkan kepada apa? Tujuan ilahi. Itu yang lebih mulia, lebih dari segalanya. Jadi saya dulu berpikir ya, waktu saya baru terima Yesus, saya bekerja di sebuah perusahaan ya. Perusahaan yang mempercaya saya dan saya sangat dipercaya ya. Diberi tanggung jawab dengan gaji yang luar biasa lah pokoknya. Kemudian waktu itu juga, saat itu tuh orang tua saya sudah mau menjodohkan saya saudara. Dengan seorang orang kaya di daerah jalan yang kami tinggal ya. Itu daerah sembako semua. Itu adalah sebenarnya distributor beras yang besar saudara. Dan papa saya juga punya hubungan baik dengan orang tuanya. Saya mau dijodohkan dengan orang itu saudara. Tapi akhirnya saya minta maaf sama papa saya bilang maaf pak. Tadinya saya tuh gak mau cerita dulu bahwa saya tuh baru-baru ketemu sama Pak Petrus sebenarnya saudara ya. Saya gak mau cerita dulu pelan-pelan pikir saya tuh ya. Tapi karena mau dijodohin jadi saya terpaksa saya bilang gini, Pak maaf Pak. Saya sudah ada pilihan, saya kan sudah dewasa ya Pak, saya sudah ada pilihan Pak. Jadi biarkan saya menetapkan pilihan saya bilang, saya yang menentukan. Karena kan bagaimanapun yang mau menikah saya, bukan papa. Jadi saya biar dengan hati saya sendiri saya bisa menentukan itu. Nah terus papanya tanya gitu, siapa gitu ya. Karena kan papa saya merasa kecewa gelo saudara. Ini udah orang kaya, teman baiknya ya terus dan sama-sama usahanya juga ya. Saudara istilahnya ya. Juragan beras lah ya, juragan beras itu distributor beras yang besar gitu. Nah kemudian saya kasih tahu gitu ya, pendeta gitu ya. Nah terus papa saya tanya, pendeta, nah, terus kamu mau makan apa gitu ya benar. Punya apa dia katanya, tanyain rumahnya di mana, rumah sendiri kah? Punya, ya namanya orang tua ya, untuk anaknya kan pasti mikirin masa depannya. Walaupun memang saya sih tahu banget papa saya ya memang begitulah ya. Ada mata duitannya lah menurut saya. Tapi maksudnya sih baik juga. Saudara, menurut saya Tuhan itu ajaib banget ya. Jadi hari itu saya berkata pendeta dan kemudian jadi dengan mendadak saya harus ngomong ke Papa Siang. Saya bilang ini saya bilangnya ini gimana nih. Kayaknya kamu mesti ke rumah nih saya bilang. Memperkenalkan diri karena sudah kayak gini. Nah dari situlah memang jadi dipercepat semua saudara. Ajaib saudara. Tapi itu cara Tuhan saudara. Tapi yang saya lihat tuh ya benar. Jadi yang dulu dianggap keuntungan sekarang itu ya gak perlu itu. Karena saya sudah mendapatkan. Mendapatkan apa? Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya saudara. Itu lebih mulia, itu lebih berharga menurut saya saudara. Daripada jutaan pria-pria orang kaya ya atau punya duit yang banyak saudara. Tapi belum tentu itu dari Tuhan saudara. Dan belum tentu saya bisa sampai ke destiny saya, bisa sampai ke tujuan yang Tuhan mau ya. Tapi saya bersyukur Tuhan sudah menetapkan jodoh saya, Tuhan menetapkan masa depan saya. Tuhan sudah berkata bahwa kamu nanti bakal jadi apa saudara. Itu Tuhan sudah kasih tahu saudara. Nah begitu juga Musa tadi saya katakan. Musa akhirnya saudara. Musa memilih ya, dia meninggalkan Mesir, ya. Musa memilih, dia menderita bersama umat Tuhan. Musa memilih menderita bersama budak-budak Ibrani itu. Jadi Musa meninggalkan semua kemakmuran di Mesir, Musa meninggalkan semua, ya, menurut saya jabatannya, segalanya ya saudara. Termasuk kan, dia kan sebagai Firaun, anak Firaun, cucu Firaun saudara. Saya percaya saudara hari itu Musa memilih di roh, Musa gak mau memilih daging. Berapa banyak saudara, bangsa Israel waktu itu juga Musa memilih di roh, bangsa Israel memilih di daging saudara. Masih terus ngomel, ya. Pikirnya mungkin gini ya, saya kalau lihat bangsa Israel sudah 400 tahun keturunannya di sana 400 tahun, ya mereka sudah mengakar ya artinya
Berarti itu udah berapa generasi, 4 abad tuh ya. Nah, saudara, mereka pasti berpikir gini, ngapain sih Musa tuh bawa keluar kita? Apa sih yang dijanjikan itu kan belum kelihatan. Kalau di Mesir kan sudah jelas gitu. Semua sudah tertata. Kenapa kita harus keluar lagi? Ya, ada sesuatu kenyamanan yang nggak mau dilepasin, saudara. Bahkan nggak mau susah-susah, nggak mau menderita. Nanti di padang gurun gimana? Makan apa kita? Nggak mau susah, nggak mau menderita. Ada banyak orang Kristen gitu, saudara. Merasa dirugikan. Aku jadi Kristen, jadi kok merasa dirugikan? Kalau ada orang yang kayak gitu, baptis ulang aja. Ya. Tapi ada banyak anak Tuhan, ya Tuhan berkata, nggak bisa melepaskan hatinya dari Mesir, dari dunia. Nah, oke, ya, lanjut yang selanjutnya. Nah, api kudus dalam diri kita. Saudara, hari-hari ini Tuhan itu memberikan api kudus yang untuk memurnikan kita, membersihkan kita, memisahkan kita dari dunia. Saya kok dikasih firman Tuhan ini ya bolak-balik sama Tuhan. Nak, aku mau buat gerejaku dipersiapkan. Ya, mempelai wanita untuk menyongsong mempelai pria. Kan harus dipersiapkan, benar enggak? Dipersiapkan. Ya, dibersihkan, diberesin, ya, dipisahkan dari dunia, saudara. Untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, benar enggak? Nah, jadi tiba-tiba Tuhan itu kasih di hati saya tuh bolak-balik ngomong gitu. Aku mau menguduskan, memurnikan, memisahkan mempelaiku, jemaatku, gerejaku dari dunia ini. Saya tuh ya, ketika dapat hal ini ya, saya berasa banget Tuhan itu bicara gini. Gereja, dengar ya, gereja di akhir zaman akan dimasuki roh dunia. Akan ada percampuran. Akan ada pola yang baru. Saya tuh sampai belum mikir, belum jelas. Tuhan, yang kau maksud pola baru tuh apa sih? Saya belum tahu, belum dapat jawaban yang jelas, saudara. Yang spesifiknya. Tapi tiba-tiba di telinga saya tuh, gereja akan dimasuki roh dunia dan rohku akan undur. Aku akan meninggalkan mereka. Aku akan mundur dan meninggalkan mereka. Tuhan bilang, gerejaku, umatku. Saya tuh sampai kaget dengar itu, saudara. Walaupun saya nggak tahu kayak apa bentuknya. Nah, jadi sekali lagi, kita baca tentang kisah Yeremia. Yeremia tuh terkenal dengan nabi yang meratap. Nabi yang menangis, meratapi. Kenapa? Bangsa Israel bejat moralnya, bangsa Israel. Aduh, udah pokoknya lah berontaknya, segala dosa, kefasikannya ya. Jadi Yeremia itu, ya, dia sama mengalami api pemurnian Tuhan, saudara. Waktu saya baca temukan ayat ini, ya. Yeremia 15:16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan alam semesta. Rupanya Yeremia ini ya kerjanya ya waktu itu di zaman itu. Wah, ngomongin terus bangsa Israel. Jangan menyembah berhala, jangan berdosa. Ya mungkin gitu aja. Pokoknya Yeremia yang selalu dapat firman Tuhan bernubuat untuk bangsa Israel. Bernubuatlah Tuhan bilang. Nah, supaya bangsa Israel itu keluar dari sistem dunia ya, keluar dari semua ya yang menajiskannya. Nah, saudara, saya percaya Yeremia itu dia mempunyai suatu kerinduan seperti Musa. Dia punya keinginan untuk supaya dia mau ya setiap kita ini melepaskan dari hal-hal dunia. Kesukaannya Yeremia itu firman Tuhan. Alkitab berkata, kesukaannya Yeremia adalah firman Tuhan. Jadi dia selalu bernubuat, selalu mengatakan firman Tuhan. Mungkin orang-orang Israel pada waktu itu sampai bosan ya, sampai berkata ya, kamu itu ngomong apa toh katanya.
Jadi ada yang gak percaya juga ya, sampai dicela, dicemooh ya, dihina. Nah, kemudian karena Yeremia ini selalu mengajar kebenaran. Yeremia mengajar hati Tuhan. Ya, Yeremia mengajarkan supaya saudara kembali ya dari kebiasaan yang lama, kebiasaan yang bobrok, yang tercela, yang najis, ya kembali kepada Tuhan. Karena itu sekali lagi kalau saudara baca, Yeremia sampai ditangkap, mau ditangkap, Yeremia ditangkap dan dianiaya, saudara. Yeremia bahkan dipenjara, dimasukin, dicemplungin dalam perigi, saudara, sumur ya saudara. Karena saking ini orang bernubuat terus gitu loh, orang sudah malas dengernya. Nah, apa yang terjadi? Yeremia 20 ayat 8-9. Ketika Yeremia terus ya menggembar-gemborkan bertobat. Nah, akhirnya sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak katanya ya. Terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Nah, Yeremia lihat gitu tuh. Ini kelaliman, ini aniaya, ini gak benar nih ini. Nah, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Bayangin Yeremia tuh dianiaya terus loh sepanjang hari, dihina terus, dicaci maki terus, dicemooh terus sepanjang hari loh. Kayak apa saudara lama-lama? Ya, kadang-kadang kan kita hamba Tuhan sering juga kan di medsos. Ya, di medsos ada yang namanya apa tuh? Instagram tuh apa katanya? Pendeta palsu atau apa lambulah ya. Bayangkan begitu banyak cemooh, celah ya. Ngomongin hamba-hamba Tuhan diomongin terus gitu ya. Ini Yeremia nih. Hamba Tuhan diomongin terus tiap hari saudara, sepanjang hari. Nah tiba-tiba Yeremia berkata begini, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Lama-lama Yeremia, Tuhan aku udah ngomong sama bangsa ini. Tuhan gak didengar, Tuhan udah aku gak mau ngomong lagi lah Tuhan. Nah ya Yeremia bilang gitu ya. Tidak mau mengucapkan lagi firman demi namanya. Maka tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Alkitab yang menulis loh. Dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya tetapi aku tidak sanggup. Jadi mau ditahan nih, udah aku gak mau marah lagi, gak mau ngomongin lagi dah. Gak mau lagi bernubuat, gak mau lagi dah. Terus ngomongin mereka suruh bertobat. Nah, setiap kali ngomong firman Tuhan dibantah terus kok Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada api di sini saudara, berkobar saudara. Yeremia bilang, aku mau nahan gak bisa. Aku harus ngomong, aku harus cerita katanya. Gak bisa saudara, berlelah-lelah menahannya aku gak sanggup. Saudara, saya berdoa ini terjadi di akhir zaman ini saudara. Saudara kan ngalami itu saudara. Di mana saudara lihat di desa-desa, lihat orang miskin, lihat orang sakit. Saudara gak tahan, aku harus berdoa buat dia. Aku harus ngomong tentang Tuhan buat dia. Di jalan saudara, di mana saja di rumah makan. Saya saudara seringkali saudara berhenti di parkiran. Ada orang nawarin apa, saya ngomong firman, saya ngomong Tuhan. Begitu di mana saudara beli makanan, beli apa saudara, saya ngomong Tuhan saudara. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, gak sanggup saudara. Itu api yang berkobar-kobar saudara. Hati yang berkobar-kobar saudara. Charles Finney dia cerita. Satu kali dia, ya ini tahun berapa sih Charles Finney itu, dia bapak kebangunan rohani, salah satu bapak kebangunan rohani. Satu hari dia dipanggil di sebuah pabrik besar. Ini pabrik yang punyanya dan yang kerja ini pabrik besar, banyak sekali yang kerja. Ini belum dalam Tuhan semua, belum bukan anak Tuhan saudara. Tiba-tiba dia dipanggil di sana. Kemudian waktu dia di sana itu dia berkhotbah. Waktu dia khotbah saudara, tiba-tiba ada orang, beberapa perempuan ini menertawakan dia, mencemooh, mengejek. Tiba-tiba ada api Tuhan yang menghabiskan si Charles Finney. Charles Finney berkata sesuatu. Itu orang bertobat semua. Jadi dia berkhotbah saudara, sebegitu rupa api Tuhan menyambar. Orang bertobat semua. Yang ngomongin dia bertobat semua. Nangis. Itu pabrik dilawat Tuhan saudara. Dilawat Tuhan. Saya berpikir ya saudara, jangan-jangan satu hari kayaknya bisa jadi hamba-hamba Tuhan juga akan dibawa ke pabrik-pabrik besar ya, ke perusahaan-perusahaan besar ya, atau juga dibawa ke pedalaman saudara, dibawa ke satu suku terasing mungkin ya. Siapa tahu saudara, adakah yang mau Tuhan utuslah aku atau Tuhan utuslah dia.
saya percaya banget ya saudara. Dalam roh saya tuh ya, menyala-nyala ya. Saya percaya banget saudara. Di depan tuh akan banyak hal yang ajaib. Kalau iblis berkata gini, mau ada ini yang gede, ya itu virus macam-macam. Mau ada penyakit yang ngeri, mau ada bencana lah, mau apa. Itu iblis loh, iblis maunya begitu menuntut saudara. Akan ada begini ya yang mengerikan. Tapi saya mau berkata saudara, roh Tuhan yang jauh lebih hebat saudara. Akan terjadi sesuatu di depan yang dahsyat dan ajaib yang belum pernah terjadi saudara. Saya sedang menantikan itu saudara. Saya sangat bergairah sekali saudara. Saya sedang menantikan itu saudara. Yang namanya lawatan itu udah terjadi di mana-mana Pak. Lawatan di Pensacola, di Walls ya. Lawatan di Afrika, itu lawatan ya. Lawatan di Soe di Indonesia ya. Di Kupang itu Soe, itu juga dahsyat, air menjadi anggur ya. Lawatan ya, enggak tahu saya di mana lagi, pokoknya banyak. Itu lawatan. Tapi yang akan terjadi di depan kita itu bukan sekedar lawatan saudara. The Great ya, atau Grand Final Harvest ya. Orang bisa berkata Grand Final Harvest lah namanya. Tapi saya mau berkata ini lawatan terbesar, terdahsyat yang belum pernah terjadi. Sejak dunia dijadikan saudara. Belum pernah terjadi saudara. Saya bergairah sekali kita hidup di zaman sekarang ini seperti ini saudara. Bergairah sekali saudara. Ya. Kadang kita berpikir, kenapa kita nggak hidup di zaman perjanjian lama misalnya. Atau di zaman Musa, di zaman ya Yesaya, di zaman Yeremia. Di zaman kisah para rasul, di zaman Paulus. No. Ya, kita bagiannya nih sekarang saudara. Saya menulis sebuah lagu, inilah zaman berbeda, zaman anugerah dan percepatan, zaman keajaiban supranatural. Bayangkan saudara, kata-kata itu keluar dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Dari hati saya keluar dengan sendirinya. Saya bilang, ini kata-katanya. Tulis cepetan, tulis. Saya bilang, soalnya kalau orangnya udah dapat lagu harus cepat ditulis saudara. Kalau enggak lupa saudara kata-katanya. Ini lagi doa bareng saudara sama anak-anak buah saya, penyanyi, pemusik. Belum muncul nada lagunya loh. Belum loh. Kalau bikin lagu tuh gitu. Ternyata kata-katanya dulu muncul nih. Ya. Kata-katanya dulu nih muncul, dia bisa juga musiknya dulu, tapi ini kata-katanya muncul. Kata-katanya tuh, ini zaman berbeda, zaman keajaiban supranatural. Zaman anugerah percepatan. Nah, kemudian baru muncul musiknya saudara. Musiknya gimana? Doa lagi saudara, musiknya teng 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 gitu. Saya bilang musiknya harus gini depannya gini deh, gitu. Caranya gimana kan kamu? Saya bilang saya nggak ngerti musik, Pokoknya kamu pakai musiknya apa? Entah pakai keyboard apa pakai bass gitar, pokoknya gitu saya bilang gitu ya. Saya cuma bisa gitu saudara, sebenarnya saya ini nggak bisa bikin lagu saudara, tapi itu dikasih aja sama Tuhan. Akhirnya muncul saudara lagu itu saudara. Inilah zaman berbeda, zaman keajaiban supranatural. Tuhan berkata, apa yang kamu nyanyikan satu hari, kamu benar-benar masuk gerbang supranatural. Seperti busa, api, semak, berapi, tapi tidak terbakar. Kita enggak terbakar sampai hangus, sampai meninggal atau mati atau tapi kita hangus karena Kristus. Maksud saya itu saudara, hangus habis terjual sama Kristus sudah. Pokoknya habis-habisan lah buat Tuhan gitu saudara. Jadi saudara, lagi lanjut. Jadi kita dipanggil untuk biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan berkobar saudara. Seperti ya saya nggak bisa buka di satu-satu saudara. Musa, Yeremia, Yesaya saudara, kalau baca Yesaya ajaib lagi saudara. Yesaya ketemu berhadapan dengan tata Tuhan. Dia bilang mati aku, celaka aku. Kalau bahasa saya sekarang ya maksudnya binasa aku, celaka aku katanya. Karena nggak ada orang yang lihat Tuhan itu hidup saudara. Tak kasih tahu saudara. Tapi tiba-tiba ada api yang menyala. Aku mau mengutus engkau. Siapakah yang aku utus? Yesaya berkata. Detik Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Orang yang kalau sudah ya, itu api Tuhan itu menyala saudara. Wah gak terhentikan saudara, percaya gak terhentikan. Ya. Saya ini pernah kena COVID saudara, tapi COVID gak usah lama-lama sama saya saudara. 2-3 hari udah selesai saudara.
Itu aja kenapa? Karena saya ada hati saya nggak beres saudara. Masalahnya waktu itu saya paranoid, ketakutan. Coba kalau saya nggak ketakutan saya nggak akan kenal saudara. Gawatnya ke paranoid saudara. Terintimidasi saudara. Nah, tapi begitu saya sadar saudara, pergi tuh sama saudara. Kalau kita nih bersemangat, bersyukur, bersuka cita ya, kita menyala-nyala. Nggak ada dah yang mempan, penyakit apa nggak ada yang mempan saudara. Mencolot keluar saudara. Saya mau katakan siapa lagi? Yohanes, Yohanes lagi. Ya kalau lihat orang Farisi ya saudara. Wah pada waktu itu semua orang Farisi dibabat habis, ahli Taurat. Bertobatlah kerajaan Tuhan sudah dekat. Ada orang ya punya roh yang menyala-nyala berseru-seru saudara. Ya berseru-seru, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Saya percaya Tuhan akan panggil Musa-Musa di akhir zaman, Yeremia, Yesaya, Yohanes, Paulus. Wah banyak lagi pokoknya banyak lagi. Belum lagi disebut Bapak kebangunan rohani ya. Itu dari zaman ke zaman saudara. Gak bisa disebut satu persatu banyak sekali saudara. Saudara belum dengar ceritanya. Apa tuh, siapa tuh Becker siapa? Heidi Becker, wah itu juga ceritanya dahsyat saudara. Wah belum lagi yang lainnya tuh. Kalau saudara ditarik lagi ke sana lagi saudara, wah John Lake ya. Wih banyak sekali lah pokoknya, William Seymour ya. Pokoknya Bapak kebangunan rohani yang dahsyat-dahsyat saudara. Mereka memiliki hati yang berkobar segitu rupa saudara. Kerinduannya saudara, membawa sebuah bangsa kembali kepada Tuhan. Sebuah bangsa mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Bedanya agama kita saudara. Beda saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang mau ya. Kita bisa bergaul dekat dengan Tuhan. Bisa intim dengan Tuhan. Menurut saya nggak ada loh Tuhan yang lain seperti ini loh. Ya toh beda saudara menurut saya. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan menjawab. Benar gak saudara? Bahkan kita sering mendengar suaranya. Bisa diajak ngomong, bisa diskusi, bisa curhat-curhatan saudara ya. Makanya ya Bapak Ibu yang sudah menikah punya pasangan jangan curhat yang salah saudara. Jangan curhat istri curhat sama suami orang gawat saudara. Atau suami curhat ke istri orang gawat saudara. Curhat sama Tuhan. Karena Tuhan membuka hatinya selebar-lebar buat kita, amin. Tuhan itu luar biasa sekali. Seorang Allah yang menjadi manusia bahkan saudara, dia menginginkan sekali satu hubungan yang dekat antara, bayangkan antara Tuhan dengan umatnya tuh. Tuhan mana coba saudara? Ya, Alkitab berkata enggak ada ya bangsa yang seberuntung bangsa Israel saudara. Ya toh enggak ada. Bukan soal kekayaan materi. Tapi Tuhannya saudara yang mau punya hubungan yang dekat saudara. Ketika umatnya berseru dan Tuhan menjawab. Saudara saya bersyukur sekali. Percayalah. Mari saudara saya mau katakan bahwa bangsa ini berbalik mengenal Tuhan. Bahwa bangsa ini saudara benar-benar saudara sujud menyembah, mengaku Yesus Kristus Tuhan. Kita mau saudara lebih gila lagi saudara. Saya ini, pokoknya saya bergairah banget saudara. Saya menyala-nyala. Terus saya mau lakukan apa. Saya selalu ngomong gitu, Tuhan apa yang saya bisa buat untuk Tuhan ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan supaya maksimal ya Tuhan. Supaya saya bisa sampai destiny saya. Mari saudara, hati kita, Tuhan mau hati kita kembali kepada Tuhan. Yuk kita berdoa, kami bersyukur Tuhan hari ini firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Mari Tuhan, Engkau berperkara pada setiap kami. Siang hari ini Tuhan, jangan ada satupun Tuhan yang mendengarkan firman ini. Dan Tuhan, Engkau yang menjamah. Jangan sampai satupun Tuhan yang mendengarkan firman ini, yang mengeraskan hatinya.
Tapi bawa Tuhan, lembutkan hati kami dan percaya Tuhan, kami masuk Tuhan, masuk gerbang keajaiban supranatural. Menyelesaikan dan menuntaskan semuanya dalam anugerah, kekuatan, urapan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin.